Karena memang terjadi banyak perubahan dan juga kita tahu sekarang kita harus mengubah cara berpikir, cara bertindak sehingga kita bisa mencapai kesuksesan seperti kata quotes dari Bill Gates ini. Nah, sesi hari ini kita akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu dari generasi cakap maupun nanti tentang profilnya Pak Pam. Lalu nanti akan ada kurang lebih sharing session bersama Pak Pam langsung dan teman-teman boleh tanya jawab ya di sesi interaktif. Nanti akan ada sesi khusus untuk bertanya dan juga teman-teman tapi bisa tetap ketika misalnya ingin bertanya boleh langsung tuliskan di kolom chat ya. Seperti itu. Nanti juga di sesi akhir akan ada pemenang untuk penanya terbaik dan juga nanti akan ada spesial bonus khusus dari Pak Pam. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu, generasi cakap itu apa sih? Generasi cakap ini adalah sebuah biro layanan psikologi yang fokus untuk membantu menciptakan generasi yang cakap melalui pertumbuhan mindset, penguatan mental, dan juga akselerasi skill set. Jadi kita fokus untuk pengembangan manusia. Dan juga tidak hanya itu, kita harapannya bisa mengembangkan manusianya dan juga organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang profit maupun yang non-profit. Nah, jadwal yang terdekat kita punya program khusus untuk growth personality. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman pekerja, dan juga untuk teman-teman yang memang ingin mengembangkan diri. Dimulai dari discover yourself, growth mindset ataupun versus fixed mindset, lalu tentang passion, dan juga personal and career journey, dan yang terakhir ada terkait dengan rebrand yourself. Nah, beberapa metode yang dilakukan karena memang ini adalah sebuah biro layanan psikologi akan dimulai dari assessment, training dan workshop, lalu coaching, mentoring, counseling, ada juga grafologi, dan juga yang terakhir teman-teman ketika sudah mengikuti program ini, teman-teman masuk ke dalam community-nya. Selain itu, Biro Psikologi Generasi Cakap juga memiliki program komunitas yang terkait dengan sosial. Nah, kita sekarang sedang melakukan fundraising untuk donasi ke beberapa tempat yang kami kerjasama dengan Human Initiative untuk menyalurkan dana terhadap korban bencana, gempa, banjir, maupun yang lainnya, kegiatan sosial lainnya. Nah, saat ini hingga hari ini teman-teman yang sudah berdonasi, kita sudah melakukan funding donasi kurang lebih 1,5 bulan, terkumpul donasi 3,6 juta. Nah, hari ini saya mengundang Pak Pam Budi, saya cerita singkatnya saja. Pak Pam ini berasal dari Magetan, tapi sudah melanglang buana ke luar negeri, mulai dari sekolah maupun berkarir profesional di bidang teknologi, tapi ternyata Pak Pam itu jatuh cinta ke dalam dunia SDM. Nah, nanti mungkin Pak Pam boleh cerita sedikit awal mulanya seperti apa. Dan saat ini sejak 2019, kalau nggak salah 2019 ya Pak ya, memimpin sebagai Direktur SDM di PT Bluebird Group. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Pak Pam, bisa saya stop share dulu. Bisa sharing, saya panggilkan Pak Pam. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih banyak semuanya minggu pagi masih semangat dan bisa hadir pada acara hari ini. Saya mau tes suara dulu, apakah suara saya bisa kedengaran dengan jelas? Jelas sekali, Pak. Yes, Pak. Alhamdulillah. Siap, makasih. Oke, pertama kali saya minta maaf dulu karena acaranya mestinya hari Sabtu pagi, ya. Tapi mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau baca di koran bahwa hari Sabtu pagi ternyata ada saya tugas penting sekali dari Menteri Kesehatan, di mana saya harus melaksanakan vaksinasi untuk ribuan pengemudi Bluebird.
Jadi konsep kami adalah driver first, customer after that. Berarti apa? Makanya kami juga harus memanjakan pengemudi. Saya sendiri belum divaksin, direktur utamanya belum, tapi pengemudi harus divaksinasi duluan. Makanya saya mohon maaf kalau kemarin nggak bisa hadir. Tapi alhamdulillah hari ini sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak dan 60 jumlah yang tepat. Nanti kita diskusi interaktif. Saya akan memulai sharing screen saya ya. Saya belum dikasih hak sharing. Tolong di-enable dulu, minta maaf. Silakan. Oke. Siap. Apakah slide saya udah kelihatan? Sudah Pak, sudah terlihat. Makasih. Oke, acara kita hari ini The New War of Talent, Be Agile. Nanti saya akan ceritakan. Agile itu apa? Sebentar aja ya, saya share dulu. Agile itu kemampuan untuk mempelajari hal yang baru. Dan mestinya kita mulai mengerti bahwa dunia berubah dengan begitu cepat. Kita harus belajar. Apa aja yang kita lakukan, kita harus belajar. Sekitar beberapa minggu yang lalu, dunia heboh karena Menteri Kesehatan Indonesia untuk pertama kalinya bukan seorang dokter. Loh, emang kenapa? Emang Menteri Kesehatan harus ngobatin? Kan enggak. Menteri Kesehatan itu memanage strategi implementasi. Dan tentu saja berarti mungkin persyaratan bahwa itu menjadi dokter tidak relevan lagi. Makanya Menteri Kesehatannya dari seorang insinyur lulusan ITB. Nah, dan ternyata kita lihat program vaksinasi berjalan, ribuan, bahkan jutaan tenaga kesehatan sudah divaksinasi, berikutnya pedagang pasar, berikutnya pengemudi Bluebird, dan lain sebagainya. That's agility. Jadi insinyur dengan cepat belajar tentang kesehatan dan menerapkan. Sama persis, tadi seperti dibilang bahwa Pak Pambudi, saya sendiri adalah sarjana komputer informatika. Masuk ke HRD yang dulunya untuk lulusan psikologi. Realitinya sekarang ke depan HRD bukan hanya coaching, bukan hanya rekrutmen, tapi bisnis. Pada saat krisis, apa yang harus dilakukan? Revenue-nya bisnis berapa, cost-nya yang harus di-saving berapa, dan lain sebagainya. Profit, menaikkan productivity dan profitnya bagaimana. Makanya tiba-tiba requirement bahwa HR direktur harus psikologi nggak ada lagi. Makanya saya juga kenal teman-teman saya lulusan teknik penerbangan, teknik industri, teknik mesin, bahkan ada yang dokter menjadi HR direktur. Ini namanya dunia yang agile. Makanya saya menyarankan kepada semua orang yang ada di sini untuk belajar dan kemudian menjadi orang yang agile. Tadi di chat baru saja saya launching YouTube channel saya, di mana setiap 2 minggu sekali saya syuting dan diskusi tentang bagaimana menjadi agile leader. Silahkan masuk ke YouTube channel tersebut dan Anda akan belajar banyak hal yang baru setiap hari. Oke, quick one. Dare to dream. Tadi udah dibilang kan, saya asal saya dari Magetan. Nah, lihat foto itu di sawah, terus terang itu bukan foto saya, tetapi saya dulu seperti itu. Saya dulu bermain-main di sawah hampir setiap hari. Tetapi saya bermimpi. Michelangelo pernah bilang, yang bahaya adalah kalau kita menancangkan cita-cita terlalu rendah dan tercapai. Nah, itu bahaya. Yang bahaya dan tidak bahaya itu justru kalau kita mencita-citakan terlalu tinggi dan gagal. Itu sama sekali nggak apa-apa. Dan itulah hidup saya. Umur 5 tahun bermain di sawah di Magetan sana. Ayah saya kebetulan adalah guru SD dan petani. Saya bilang ke beliau, Pak, saya ingin kuliah ke Jerman. Bapak saya adalah guru SD di Magetan, petani pula. Dia kaget pada saat anaknya pengen kuliah ke Jerman. Dia pegang jidat saya, dikiranya saya demam. Tapi ternyata itu yang membuat saya bekerja keras seumur hidup saya.
Kalau saya sampai seperti ini, alhamdulillah saya pernah menjadi HR Director di 4 perusahaan dalam 4 industri yang berbeda. Semuanya perusahaan ternama dan terbesar di Indonesia. Itu sama sekali bukan karena cerdas, tapi karena saya bekerja lebih keras dari yang lain. Saya bilang ke semua orang di sini, the only way to achieve more than the others is if you work more than the others. Dan itulah yang saya lakukan. Saya akhirnya punya cita-cita ke Jerman, tetapi ternyata cita-cita saya ke Jerman tidak tercapai. Alhamdulillah, saya pergi ke Perancis. Nah, itu yang di tengah pakai jaket hitam, itu adalah foto saya pada saat lulus SMA dan pergi ke Perancis. Lulus SMA, saya sempat ke ITB sebentar. Di ITB saya kuliah beberapa bulan di jurusan teknik industri. Kemudian saya pergi ke Perancis. Belajar bahasa Perancis, belajar komputer. Saya bekerja di dunia IT, informatika selama bertahun-tahun. Saya jatuh cinta kepada manusia, kepada human. Akhirnya saya belajar tentang human resource. Setelah itu saya berkeliling dunia bekerja di beberapa tempat. Tahun 2013 saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan kembali lagi. Kenapa begitu? Banyak yang bertanya ke saya, Pak Pambudi, Singapura kan lebih enak, semuanya nyaman. Kenapa pindah ke Indonesia lagi ya? Michael John Bobak bilang, all progress take place outside the comfort zone. Saya bilang ada 2 kata yang tidak pernah bisa berjalan bersama, maju dan nyaman. Kalau kita mau maju, siap-siap kita nggak akan nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap kita nggak akan maju. Saya belajar dari legenda wayang, bahkan Gatot Koco, sebelum mampu terbang tinggi, dia harus direbus di kawah Condro di Muko. Itu perlambang bahwa tidak ada kenyamanan yang bisa membuat kita maju. Itu perlambang bahwa kita hanya bisa maju kalau melalui proses tidak nyaman duluan. Makanya saya benci kenyamanan. Saya suka belajar, saya suka maju. Ini lihat, anak-anak saya. Yang anak saya yang kedua, yang cewek itu namanya Nadia. Yang kanan namanya Adrian. Mereka saya latih untuk menangani zona nyaman mereka, menghadapi ketakutan mereka, mengendalikan ular yang panjangnya 7 meter. Lihat, pada awalnya mereka ketakutan. Zone of fear. Nyaman, yang Nadia masih nyaman. Setelah itu Adrian mulai ketakutan. Tenang aja. Dari nyaman menjadi takut, menjadi belajar, setelah itu maju. Dan itu lihat di gambar yang kedua, Adrian sudah pelan-pelan berani memegang ular itu sendiri. Ular adalah perlambang ketakutan, ular adalah perlambang kemajuan. Kalau Anda dari SMA mau ke universitas, pasti takut duluan. Anda mau bekerja, pasti takut duluan. Dari bekerja dipromosi menjadi supervisor atau manajer, takut duluan. Mau dipromosi jadi direktur, takut duluan. Semua pasti tidak nyaman, tapi harus dihadapi. Istilahnya, face your own fear. Hadapilah ketakutan Anda sendiri. Dan inilah cara saya melatih saya sendiri dan melatih anak-anak saya dengan melakukan yang ekstrim, supaya mereka berani menghadapi ketakutannya sendiri. Lihat. Saya ajak mendaki Gunung Semeru. Saya ajak naik arung jeram dari tempat yang jatuhnya 7 meter. Saya suruh bungee jumping, saya suruh parachuting. Pernah saya ajak ke gua di Sukabumi yang gelap total, zone of eternal darkness. Di sana yang bisa hidup hanya kelelawar dan jangkrik gua. Kita di sana berjam-jam tanpa cahaya sedikit pun. Face everything and risk. Hadapilah ketakutan Anda sendiri. Dan kemampuan saya menghadapi ketakutan, kemampuan saya menghadapi ketidaknyamanan itulah yang membuat saya maju. Makanya saya terus-menerus menolak kenyamanan, saya terus-menerus ingin maju. Dari situ seperti Anda lihat karir saya, nyaman di dunia teknologi saya ke HR. Nyaman di Bandung saya Perancis. Nyaman kuliah di Perancis, saya kuliah di Finland. Di Finland itu suhunya bisa sampai minus 28 derajat Celcius. Hidung saya mimisan. But that's the sign of the
Unconvert berarti progress. Tahun 2013 saya menjadi HR Director di Citibank, di Telkomsel, pernah di Danone Aqua, dan sekarang ada di Bluebird. Ini yang tadi saya launching, YouTube channel saya, Leadership Talk. Linknya sudah saya share di chat. Setiap 2 minggu saya akan tampilkan 1 episode baru. Kemudian saya juga menerbitkan 3 buku dari penerbit Mizan, Think Different, Act Differently, Lead Innovation Game, dan Lead Differently. Hari ini kepada 3 penanya terbaik, silahkan kepada generasi cakap untuk memilihnya, dan nanti akan kami berkirimkan buku dengan saya tanda tangani dan saya tuliskan quote dari saya. Oke. Kenapa agility menjadi penting? Karena ternyata dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Dunia saat ini begitu kejam. Bisnis saat ini adalah laut yang penuh dengan ombak dan siap menghancurkan perahu Anda, perusahaan Anda, atau kapal Anda. Dan itulah yang sering kali terjadi. Kita lupa bahwa bisnis kita ini sama sekali tidak nyaman. Kodak adalah perusahaan yang dulu begitu jaya, hebat, sukses, untung kaya raya. Ternyata orang nggak mau lagi cuci cetak foto. Orang nggak mau lagi memprinting foto. Semuanya pindah ke digital. Kodak tidak mau berubah digital, ombak ketidakpastian datang dan ombak mati di telan ombak. Sekarang Kodak sudah punah. Nokia mobile phone adalah contoh lain di mana handphone waktu itu begitu sukses Nokia. Badai digitalisasi datang dan Nokia tenggelam di telan masa. Jadi kita harus bersiap bahwa kalau Anda tidak mau berubah, Anda akan punah. Bluebird harus berubah setiap kali. Dari perusahaan di mana semua orang datang ke jalan untuk mengantri, melambaikan tangan, lama-lama orang nggak mau panas-panas. Mereka maunya telepon. Dari telepon mereka maunya digital, 2-3 tombol ditekan dan ternyata taksinya datang. Ketidakpastian. Don't worry. Kalau ada ujian, kalau ada ketidakpastian, berarti itu ada tanda Anda mau maju. Nahkoda paling hebat dari Indonesia berasal dari Makassar. Orang Makassar bilang bahwa kalau nahkoda yang hebat hanya dilahirkan di laut yang penuh ombak dan badai. Sekali layang dibentangkan pantang kembali ke jalanan, kembali ke rumah sebelum sampai tujuan. Kita belajar dari leluhur kita di Makassar. Kalau ada ombak, kita syukuri, alhamdulillah. Berarti kita mau ujian, berarti kita mau naik tingkat. Bluebird, perusahaan yang sedang saya tangani saat ini tentu saja tidak terlepas datang dari itu. Persaingan dengan taksi gelap, persaingan dengan taksi lokal, persaingan dengan regulasi, taksi online, pandemi, semua ombak kami hadapi dan kami survive. Karena kami mampu menghadapi ketidakpastian. Kenapa demikian? Karena, ini kalian harus ngerti benar-benar. The magic of 3C. Banyak sekali yang begitu lulus kuliah, langsung bangga, IP saya tinggi. Padahal ternyata seringkali IP yang tinggi bukan menjadi jaminan bahwa karirnya lebih keren. Bahwa karirnya akan lebih maju. Seringkali kadang-kadang yang IP-nya biasa, tetapi mempunyai kemampuan leadership dan teamwork, justru lebih bagus karirnya daripada yang lain. Kenapa? The magic of 3C. Ternyata kalian kompeten itu hanya satu syarat untuk maju. Harus ada syarat-syarat yang lain. Syarat yang lain itu apa? Percaya diri, confidence. Nggak ada gunanya pinter kalau orangnya minder. Build your confidence. Terakhir, communication. Karena setiap hari Anda berkomunikasi. Tanpa komunikasi yang bagus, nggak akan mungkin karir Anda berjalan dengan bagus. So remember, 3C. Competence, confidence, communication. Jangan hanya belajar untuk meninggikan IP. Belajarlah untuk meninggikan IP dan tingkatkanlah confidence Anda dan tingkatkanlah communication Anda.
Pada akhirnya, hidup adalah persaingan, baik dalam hidup, dalam bisnis, maupun dalam karir Anda. Semua perusahaan yang keren mengerti itu. Karena, contoh, kami di Bluebird, bikin taksi gampang. Tapi diferensiatornya apa? Apakah supirnya jujur, supirnya baik hati, tahu jalan, aplikasinya digital, dan harganya lebih tinggi dari yang lain. Ada mobil Korea dan mobil Cina berkeliaran di jalan. Tapi kenapa Anda memilih Toyota dari Jepang? Karena ternyata Toyota dari Jepang itu mudah di-maintain, harga jualnya tinggi. Kalau mau ada masalah spare part-nya gampang, bengkelnya udah bisa memperbaiki di seluruh Indonesia. That's differentiator. Berarti apa? Anda harus juga mulai berpikir, apa diferensiator yang Anda punya? Kalau satu-satunya kesempatan yang Anda punya atau kelebihan yang Anda punya hanyalah ijazah Anda, waduh, banyak sekali yang mempunyai kemampuan seperti itu. Mungkin Anda harus mempunyai bahasa asing. Mungkin Anda harus punya sertifikasi. Mungkin harus punya pengalaman berorganisasi. Pikirkan seperti Toyota. Toyota bisa menjual lebih banyak dengan harga lebih mahal. Kenapa? Ya karena itu tadi. Mobilnya gampang dikendarai, jalannya dapat, bengkelnya banyak, spare part-nya gampang dicari, maintenance-nya gampang, harganya jauh lebih tinggi dari harga jualnya relatif stabil. Berarti diferensiatornya banyak. Padahal sama-sama mobil, sama-sama bisa dikendarai, tapi dia menjual lebih tinggi dari merek Cina atau merek Korea misalnya. Berarti sudah waktunya Anda berpikir. Anda punya S1, bagus, nggak usah sombong dulu. Karena berarti diferensiator Anda hanya satu dan secara piramida posisi Anda masih di bawah. Berarti apa? Perbanyak diferensiator Anda. Tadi Anda baru lihat Pak Pambudi. Waduh, sarjana komputer, masternya dari Finland, pengalaman internasional, bisa bahasa Indonesia, Inggris, dan Perancis. Wah, diferensiatornya udah berapa? Berarti kalau diferensiatornya banyak, maaf, berarti posisi Anda dalam dinamika diferensiator lebih tinggi, secara piramida saya lebih tinggi, jumlah orangnya lebih dikit, mestinya orang yang seperti Pak Pambudi akan lebih dikit, dan maaf, berarti harga atau gajinya akan lebih tinggi. Itu aturan demand and supply planning. Berarti kalau Anda hanya punya ijazah S1 manajemen, ya jangan komplain kalau diferensiator cuma satu, secara piramida masih di bawah, dan maaf, gajinya juga masih rendah. Ada yang bilang, waduh Pak Pambudi, ya iyalah Pak Pambudi kan beda sama kita. Kita kan masih baru. Siap. Ada contoh lain, namanya Rian. Suatu saat saya jadi sharing session seperti ini ya, dan kemudian saya sharing session seperti ini ya, dan saya punya saya punya sharing session dan saya punya ada seorang yang menanyakan, Pak Pambudi, saya Rian. Bagus, silakan Rian. Saya punya ijazah S1 manajemen. Congratulations. Saya bilang kalau cuma punya ijazah manajemen mungkin ada 1 juta orang yang lulus setiap bulannya, setiap tahunnya saya. Berarti Anda bersaing 1 di antara 1 juta. Oke. Tapi Pak Pambudi, saya punya diferensiator yang lain. Apa? Bahasa Inggris saya bagus. Keren, Rian. Mungkin nggak 1 dibanding 1 juta, mungkin 1 dibanding 900.000 ya. Karena saat ini yang bisa bahasa Inggris masih banyak. Pak Pambudi, saya punya yang lain lagi. Silahkan Rian. Saya jago bahasa Arab. Dulu saya anak pesantren. Congratulations. Dari 1 banding 1 juta mungkin naik 1 banding 50.000. Kemudian dia teruskan. Dan saya punya cita-cita. Saya mau S2 belajar tentang perbankan syariah di Malaysia. Kisah ini terjadi 10 tahun yang lalu. Rian 3 tahun setelah ngomong sama saya, bayangin diferensiatornya dia. S1 manajemen, S2 perbankan syariah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab jago. 3 tahun kemudian,
Rian melamar pekerjaan di 12 bank syariah, diterima di 8. Dia pilih salah satu bank yang syariah yang paling besar pada saat itu. 3 tahun bekerja di situ, dia dapat kerjaan di Dubai. Sekarang Rian menjadi general manager sebuah bank internasional di Dubai. That's the power of differentiator. Saya mengajak kita semua berpikir apa yang akan menjadi differentiator Anda. Berarti apa? Makin banyak lagi yang harus Anda punya dalam New Talent War. Anda harus punya competence, Anda harus punya confidence, Anda harus punya communication skills, Anda harus punya change agility, kemampuan untuk menghadapi, mempelajari hal-hal yang baru sebelum dunia berubah. Kira-kira demikian. Hati-hati dengan perubahan yang terjadi terus-menerus. Last but not least, Anda harus mempunyai kemampuan mengcoaching orang lain. Ini sangat berguna bagi semua kita. Pak Pambudi, sekarang lagi krisis. Don't worry. Krisis itu adalah opportunity. Dalam bahasa Cina, kalau ada krisis berarti ada kesempatan. Ini contohnya sebuah perusahaan namanya IKEA. IKEA itu dilanda krisis suatu saat karena dia bikin mebel, tapi tiba-tiba saking suksesnya kompetitornya jahat. Kompetitornya memboikot dia dan tidak memperbolehkan dia beli kayu dari orang lain, dari suppliernya. IKEA bukannya nangis, dia cari kayu ke Polandia. Di kayu ke Polandia, dia punya ide membuat mebel knockdown. Sekarang mebel knockdown-nya IKEA menjadi raja dunia. Dulunya sebelum krisis itu nggak begitu. Jadi IKEA itu justru besar, justru menjadi hebat karena ada krisis. Kalau nggak ada krisis, mungkin dia biasa-biasa aja jual mebel di Swedia. Gara-gara diblokir sama para suppliernya, dia lari ke Polandia, dan setelah ngobrol dengan tukang-tukang kayu Polandia, keluarlah ide mebel knockdown, inovasi kelas 1. Jadi kalau ada krisis, jangan nangis. Justru kita harus menjadi optimis dan mencari ide lain yang lebih inovatif. Agility, seperti saya bilang tadi, belajarlah hal yang baru setiap hari. Kalau jago psikologi harus belajar marketing. Jago marketing harus belajar IT. Jago IT harus belajar HR. Karena agility diperlukan dalam masa yang semakin lama. Ini adalah sebuah perusahaan yang tidak mau berubah tadi. Saya psikolog hanya mau belajar psikolog. Saya perusahaan kimia hanya mau belajar kimia. Kodak melakukan itu dan bangkrut. Sorry Om Pam, slide-nya belum berubah kayaknya. Masih di mana slide-nya? Di Be Agile. Oke, sebentar. Saya stop dulu ya. Saya coba. Udah belum sekarang? Ya, udah Om. Kodak ya? Ya, benar. Kodak adalah sebuah perusahaan yang karena tidak mampu berubah, dulunya punya banyak insinyur kimia membuat tinta kimia untuk nyetak foto. Ternyata orang nggak lagi nyetak foto, seharusnya pergi digital, tidak bisa berubah dan bangkrut. Padahal ada seorang profesor di namanya Charles Darwin yang berada di Pulau Galapagos melakukan penelitian teori evolusi. Kesimpulannya, bukan makhluk yang paling kuat yang survive. Dinosaurus itu kuat tetapi punah. Bukan makhluk yang paling pintar yang akan survive. Yang IP-nya paling tinggi ya belum tentu sukses. Tetapi yang mampu bertahan dengan perubahan. Berarti itulah yang harus kita didik setiap hari. Setiap hari tahan banting, perseverance, persisten, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Demikian babak pertama saya lebih suka tanya jawab. Jadi habis ini tolong kita atur tanya jawab, Pak. Silakan moderator untuk memilih pertanyaan
Atau langsung menunjuk melalui video, suruh tanya aja langsung biar sambil kenalan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pam. Babak pertama, tadi yang sudah up pertanyaan di chat ada Pak atau Mas Arditya dari Evans Indonesia. Boleh open cam atau open mic, open cam kali ya, biar kenalan ya Pak Pam ya. Ya. Halo Mas Ardit. Halo, Boleh selamat langsung pagi. nih. Pagi, silakan. Oke. Silakan. Pertanyaan saya, mungkin saya baca lagi di chat ya, takut lupa. Tadi kan sempat cerita tentang zaman SMA ya. Ya. Pada saat itu kan pasti anak-anak zaman dulu, maksudnya pada saat itu ya, zaman SMA ini Om Pam itu pasti nggak ada keinginan untuk keluar negeri ya. Kenapa kok tiba-tiba punya kepikiran, kok saya harus keluar negeri? Itu sih yang pertama. Ya. Nah, inspirasinya datangnya dari mana? Ya. Terus kenapa merasa Zona harus nyaman. keluar dari zona nyaman itu? Kalau anak-anak SMA biasanya kan habis sekolah ya kuliah di Jakarta misalnya kan kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, bagaimana support atau dukungan dari teman-teman atau keluarga di lingkungan sekitarnya Om pada saat itu? Good. Terus yang Makasih ketiga banyak. ada Thank lagi. Oke. Ada ketiga One lagi. more. Sorry, harus dibatasin 3. Nanti yang lain nggak akan kebagian. Ya. Oke. Panitia, ini ketiga karena exception. Habis ini ya semua orang satu pertanyaan satu aja. Oke. Supaya semua. Sorry. Oke. Oke. Iya. Arnold Schwarzenegger tinggal di Austria. Bapaknya petani. Dia nggak enjoy. Dia bilang, aku bukan petani ya. Aku harus keluar dari sini. Dan kemudian dia buka majalah. Dia lihat ada seorang atlet binaragawan keren yang sukses karena menjadi bintang film. Arnold Schwarzenegger menjadikan orang itu sebagai idolanya. Dan kemudian dia bilang, aku pengen seperti dia. Dia berlatih binaraga dan akhirnya dia menjadi binaragawan yang juara dunia. Dan kemudian dia akhirnya berhasil. Apa artinya? Punyalah seorang idola. Hanya seorang idola. Dengan idola itu Anda menjadi panutan dan ingin meniru keberhasilannya dia. Itu hal yang harus dilakukan semua orang. Idola saya Pak Habibie ya. Pak Habibie dulu pergi ke Jerman dan dia berhasil menjadi insinyur hebat kelas dunia. Saya ingin seperti Habibie. Jadi pada saat jangankan SMA, pada saat SD, TK, saya udah bermimpi untuk seperti Pak Habibie. Saya harus keluar dari Magetan. Saya harus keluar dari Jerman. Jadi seringkali inspirasi, ide didatangkan dari seorang idola. Ingat ya, ini 3. Inspirasi, ide, idola. Jadi harus punya idola. Nah, siapa yang ingin Anda tiru? Then you do it. Itu 1. Bagaimana dukungan orang tua dan teman? Teman meledek habis. Teman saya di Magetan pengen tahu saya ke Jerman. Dia bilang, lu mimpi kali ya. Bahasa Inggris kata dream itu bagus. Cita-cita yang mulia. I dream. Martin Luther King memulai semua pidatonya dengan bilang, I have dream. Saya mimpi. Orang Indonesia dibilangnya, lu mimpi kali ya. Gila kali ya. Mimpi adalah sesuatu yang negatif. Semua teman Anda akan menyela. Semua teman Anda akan meledek. Don't worry. Semua orang sukses pada awalnya dianggap sebagai orang gila. Albert Einstein dianggap orang gila. Arnold Schwarzenegger dianggap orang gila. Saya dibilang sebagai orang nggak waras. Bapak saya sendiri memegang jidat saya. Dikiranya saya demam. But that's okay. You do on your own. Don't care about your friend. Pada saat Anda sukses, bukan teman-teman Anda yang akan membantu. Seringkali demikian. Pilih teman. Orang Indonesia itu bego. Ada kata namanya jangan pilih-pilih teman. Forget about it. Justru harus pilih teman yang membawa pengaruh kepada positif kepada kita. Nah kalau temannya ngajak gelek, temannya ngajak mabok-mabokan, jangan pilih-pilih teman. Stupid kan? Nah, jadi terus terang saya memilih teman saya. Jadi terus terang ada teman saya yang ledek. I don't care about that. That's my life. Dan ternyata mereka sekarang gagal. Saya berhasil, ya alhamdulillah. Bukan mereka juga kan? Nah, so remember this. Teman Anda pasti ngeledek dan nyela Anda. Don't care. Tinggalkan teman Anda. Oke, that's two. Thank you, Orang tua Pak. gimana? Tunggu bentar dong. Ada pertanyaannya tadi. Orang tua gimana? Alhamdulillah, orang tua sangat mendukung. But don't worry about that. Mau orang tua mendukung atau tidak, is your life.
Emang kalau Anda udah tua, orang tua Anda kan bayar hidup terus? Kan enggak. Is your life. Kalau kata Bon Jovi dulu, is my life. Berarti apa? You don't rely on your ass. The only person yang responsible for your life is yourself. Mau orang lain dukung, alhamdulillah. Kagak dukung, bodoh tai. The show must move on. Next question, silakan. Next question masih sedikit relate sama Mas Arditya. Itu ada dari Mbak Mima. Gimana sih Pak kalau misalnya kita orangnya tuh steady atau senang di situasi yang nyaman, tapi kita pengen coba untuk mendobrak diri keluar dari zona yang tidak nyaman. Gimana? Good. Cara untuk keluar dari zona yang tidak nyaman. Perhatikan kebiasaan Anda sehari-hari, do it differently every day. Contoh, ada orang yang suka pakai baju hitam atau putih, besok pakai baju merah. Ada orang yang kalau ke pasar, lewat gang yang belok kiri, belok kanan. Ada orang yang kalau duduk di restoran, suka di dalam, duduk di luar. Ada orang yang tidak suka mencari perhatian, cari perhatian. Ngamen di jalan. I'm serious. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda terbentuk dengan pattern Anda sendiri-sendiri. In order to achieve different things, you have to do different things. If you want to achieve something you never get, you have to do something you never did. Saya setiap hari di Magetan, saya berani pergi ke Perancis. Saya setiap hari ngotak-atik komputer. Komputer itu begitu mudah, teman-teman. Karena hanya 1 dan 0. Tetapi saya berani mengukur manusia. Karakter manusia itu ada ratusan atau ribuan. Nah, remember this. Kalau Anda ingin mencapai sesuatu yang belum pernah Anda dapatkan, Anda harus melakukan sesuatu yang belum Anda lakukan. Break the pattern. Kalau Anda tiap hari nulis dengan tangan kanan, tulis dengan tangan kiri. Remember that. Break the pattern. Kalau setiap hari ngomong bahasa Indonesia, ajak temannya ngomong bahasa Inggris. Belajarlah bahasa Jepang atau belajar bahasa Korea. Diketawain, you don't get. Karena orang yang berhasil hanyalah orang yang pasti pernah dicela, pernah diketawain, bahkan pernah diancam. Kebetulan saya Muslim. Nabi Muhammad sebelum berhasil menyebarkan agama, apakah dipuji? Kagak. Dicela, diludahin, diancam, akan dibunuh. Kalau Anda belum pernah dicela dan dihina, Anda nggak akan pernah maju. Jadi jangan cari pujian. That's your life. Next. Satu pertanyaan, ini bisa saya panggilkan langsung ya, silakan. Biar kenalan juga. Ada Mbak Destari, Mbak Desta, boleh open mic sama open cam biar bisa tanya langsung sama Pak. Halo, selamat pagi Pak Pambudi dan juga teman-teman di Generasi Cakap. Perkenalkan, saya Desta. Saat ini bekerja work from home sih Pak di salah satu media Indonesia di Melbourne. Karena dulu saya sempat juga kuliah di sana di Monash. Background cerita, saya satunya itu sebenarnya linguistik. Tapi saya S2 kemarin ngambil digital learning di salah satu Faculty of Education, dan juga saat ini tuh ketertarikan saya juga sebenarnya di psikologi gitu. Dan saya pengen tanya sih Pak, bagaimana kemudian dari tadinya karir saya tuh sempat juga jadi PR, sempat jadi creative consultant, pengen tanya bagaimana kemudian bisa shifting nih Pak dari karir saya tadinya generalis untuk menjadi spesialis, karena fokus saya saat ini sebenarnya pengen jadi digital learning consultant karena saya melihat potensi dan juga pasarnya masih sedikit ya di Indonesia, terutama di era seperti sekarang. Dan juga bagaimana kemudian kita bisa juga jadi stand out seperti yang tadi Pak Pambudi sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya atas untuk pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan keren. Pertanyaannya kembali kepada sebenarnya mau digital learning consultant mau apapun nggak masalah. Intinya apa? Build your differentiator. Jadi anggap bahwa suatu saat Anda menjadi digital learning consultant. Apa yang kira-kira orang cari? Nah, maaf. Kalau Anda jadi psikologi jago training, fine. Banyak. Mohon maaf. Lulusan psikologi banyak. Tapi mungkin Anda ngerti yang lain. Coding, IT, belajar kalau perlu. Susah, Pak. Hei, Gatot Koco direbus dulu tuh
sebelum bisa terbang. Nah, belajar coding, belajar marketing, belajar komunikasi. Siapa tahu Anda baru belajar 4 bahasa. Mungkin Anda satu-satunya digital learning consultant yang bisa psikologi, training, marketing, dan 4 bahasa asing misalnya. Sertifikasi, ambil sebanyak-banyaknya, pikirkan. Semakin banyak, semakin bagus. Kadang-kadang Anda pikir nggak ada gunanya. I'm learning every day. Saya belajar melukis, saya belajar memasak. Baru aja saya belajar memelihara kucing. Di rumah ini sebentar lagi harus saya selesaikan. Saya harus ngasih kucing kepada 12 anak kucing saya. Mengajarkan saya empati. Mengajarkan saya empati and everything. Nanti saya share kucing saya 12 berumur 3 minggu. Dan karena ibunya kurang gizi, saya harus memberikan susu dan makanan tambahan mereka. Kadang-kadang Anda nggak pikir, ngapain sih belajar bahasa Jepang? Ngapain sih belajar bahasa Perancis? Customer saya orangnya, don't worry. Suatu saat tanpa sengaja, tiba-tiba benang merah itu tersusun dengan rapi. Istri saya belajar dengan random. Dia nggak suka S1, nggak suka S2. Dia punya 3 ijazah D3. Bayangin, dalam waktu 9 tahun, dia kuliah perhotelan, manajemen 3 tahun. Setelah itu kuliah fisioterapi 3 tahun. Apa yang terjadi? Dia bisa membuka klinik untuk perawatan dengan menggunakan semua konsep tersebut untuk pelayanan yang premium. You think it doesn't work, tapi tiba-tiba ada benang merah yang akan nyambung. Kuncinya sederhana, learn, 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 belajar, belajar, belajar. Kalau dalam bahasa Inggris, don't worry, you learn, lama-lama L-nya hilang, you earn a lot of money. Jelas? Next, video dong, lebih seru. Seru ya. Oke, sekarang dari Mbak Afli Ramadhani boleh buka kamera. Silahkan. Pengennya Ya, baik. tanyanya langsung. Terima kasih Kak Uga. Assalamualaikum Pak Pambudi. Waalaikumsalam. Silahkan. Baik. Salam singkat dari saya. Perkenalkan saya dengan Afli, Pak Pambudi. Saat ini saya sebagai Human Capital di Lembaga Zakat Indonesia. Salah satu lembaga zakat Indonesia. Nah, Pak Pambudi, saya mau melihat dari sudut pandang Human Capital sebetulnya. Kalau tadi kan kita membahas bagaimana kita untuk agile terhadap kondisi saat ini. Nah, sekarang kalau Human Capital sendiri, ini kan kita punya tanggung jawab untuk mendesain karyawan kita supaya mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu. Nah, gimana dengan karyawan-karyawan yang memang dia ini nggak mau berkembang, jadi tidak punya achievement motivation yang good gitu ya untuk mengikuti lembaga kita maunya gimana. Nah, kira-kira treatmentnya apa nih Pak Pambudi ya untuk mereka-mereka yang bisa kita kategorikan sebagai deadwood mungkin di perusahaan. Terima kasih, itu aja Pak Pambudi. Oke, keren banget. Jawabannya sederhana. Siksa mereka. I'm serious. Agama kita mengajarkan bahwa orang yang berpelakuan dengan baik suatu saat akan mendapatkan surga ganjarannya. Yang tidak melakukan sesuatu yang baik akan mendapatkan neraka. Betul? Itu the biggest concept of management. Namanya diferensiator. Dan Allah mengajar bahwa kita harus benar-benar membedakan yang perilakunya baik dan yang perilakunya jelek. Berarti human capital harus melakukan hal yang sama. Gimana caranya? Kalau kita bilang kita harus achievement, berarti untuk itu karakternya harus begini, kompetensinya harus begini. Yang melakukan itu kasih ganjaran yang jauh lebih besar dari yang lain. Jangan kasih surga, bukan kuasa kita. Tapi Anda bisa mengasih kenaikan. Anda bisa memberikan kesempatan training yang lebih banyak. Budget saya terbatas, Pak. Kasih tempat duduk yang lebih keren. Menghadapnya lebih bagus. Serius. Nah, kemudian yang nggak mengerjakan itu apa? Jangan dinaikin gajinya. Jangan pernah dikirimin training. Kalau perlu bonusnya harus diperkecil. Di sebuah perusahaan yang saya pernah tanganin, yang orang yang kerja dengan bagus, bonusnya bisa sampai 7 bulan. Yang tidak bagus, 0. Bahkan mungkin lama-lama saya SP, lama-lama akan saya keluarkan. Nah, berarti kuncinya diferensiator. Yang bagus,
dikasih bonus lebih tinggi, yang lain bonusnya kecil atau nggak dikasih. Kesempatan training, tempat duduk, tempat duduknya yang bagus. Yang nggak bagus, kasih tempat duduk di pojok, gelap, berdebu, jangan disapu. Saya serius. Yang bagus-bagus, kasih bosnya yang baik dan membina anak buahnya. Yang nggak bagus, kasih yang paling galak dan jahat supaya lama-lama mereka keluar sendiri. That's what you do. Bukankah itu seperti surga dan neraka seperti yang dijanjikan? Nah, kita jeleknya, kita tidak mampu melakukan diferensiator. Akibatnya pinter bego sama aja. Ya ngapain orang harus kerja? So the whole concept of human capital ada pada satu kata D. Differentiate. Bedakan karyawan yang bagus dan yang jelek. Jelas Ibu Ebri? Iya, siap Pak. Terima kasih banyak. Next, silakan. Terima kasih Mbak Afri. Yang kedua, ini Mbak Mei Sadrin mau tanya langsung atau saya bacakan? Silahkan. Kalau mau tanya langsung boleh open mic sama open cam. Sambil saya baca juga deh. Atau udah mau? Buka aja deh. Buka aja, ayo dipanggil Mbak Mei. Bisa buka video. Kalau nggak bisa buka video, nggak usah nanya dulu. Nah, suruh kasih kesempatan yang bisa buka video dulu. Selamat pagi Pak Pam. Di sini saya ada. Ya, di sini saya dapat pertanyaan. Tadi pada saat Papa menjelaskan, Papa mengatakan bahwa learn new things every day to reach your agility. Lalu, namun seringkali dalam belajar hal baru tidak semudah begitu saja. There's many temptation from too many sorts. Artinya banyak sekali cobaan yang akhirnya mengarahkan kita pada titik terendah dan status quo atau tidak mengalami yang namanya perubahan apa-apa. Yang menjadi pertanyaan saya, Papa, bagaimana cara Papa bisa melewati hal itu dan bisa melakukan sesuatu hal yang bisa bangkit dan menang atas berbagai temptation tersebut? Itu aja, Papa. Silakan. Alhamdulillah. Sip. Thank you. Pertanyaan keren. Bagi yang sudah pernah kenal saya beberapa bulan sebelumnya, kalian baru kenal saya. Mereka akan surprise karena tiba-tiba selama 2 bulan ini saya kehilangan 12 kg. Terus terang saya tak dan olahraga. Nah, kenapa caranya itu? Padahal kita semua tahu ya, diet itu susahnya minta ampun. Olahraga teratur itu susahnya minta ampun. Dan setiap kali saya pengen makan gorengan, tahu isi dengan cabai itu enak banget. Nasi goreng pakai ati itu enak banget. Dan tiduran, kalau istilahnya kalian kaum rebahan, nah itu jauh lebih bagus daripada olahraga. By the way, saya agak telat tadi karena saya lari pagi dulu di BBK selama 1 jam, baru balik lagi ke sini ya. Why? Kenapa saya bisa memotivasi diri? Nama teknik ini namanya visualisasi. Pada saat saya merayakan tahun baru, saya nimbang badan saya. Damn, berat badan saya 89 kg. Sebentar lagi 90 kg. Kalau diterusin bisa 1 kuintal. Saya tanya dokter, berapa berat badan saya harus kehilangan? 30 kg. Mampus gue. Tapi saya akan kehilangan 30 kg dalam 1 tahun. Caranya gimana dokter? Dia kasih tahu. Jangan makan gorengan, jangan makan gula, jangan makan nasi, karbohidrat. Olahraga 30 menit pagi, 30 menit malam. Mampus. Gimana cara memotivasi saya? Saya gambar. Saya, istri saya, anak-anak saya, kucing-kucing saya, 5-10 tahun lagi, kalau saya sehat, insya Allah saya masih hidup bahagia dan bersama mereka. Kalau itu tidak terjadi, ya Allah semoga tidak terjadi, mungkin saya udah obes, jantungan, dan mungkin bertemu dengan malaikat Israel lebih cepat daripada waktunya. Jadi saya benar-benar gambarin keluarga bahagia, dan saya gambarin sebuah kuburan di mana ada batu nisan saya tulis Pambudi Sunarsihanto di atas batu nisan itu. Pilihan ada di tangan saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya juga kaum rebahan. Saya main PlayStation 5 baik gue ya. Tapi setiap kali mau pihak di tangan kamu.
hidup bahagia. That's what. Setiap bangun pada saat saya tidak termotivasi, saya lihat itu. Anak saya bilang
ternyata perjalanan untuk maju dari comfort zone menjadi growth zone itu perjalanannya panjang. Pertama, Anda berada di zona nyaman. Kalau Anda keluar, itu namanya zona ketakutan, zona fear zone. Banyak orang baru keluar di situ udah takut. Seperti halnya kepompong yang takut keluar. Seperti halnya anak ayam yang takut keluar dari telurnya. Nah, kalau Anda nggak pernah keluar, nggak masalah. Don't complain. Saya nggak bilang ya, semua orang harus maju. Saya nggak. Kalau Anda enjoy dengan tidak maju, silahkan. Tapi jangan komplain kalau gaji Anda nggak naik, penghasilan Anda nggak naik, dan kehidupan Anda tidak membaik. Kalau saya percaya bahwa hari ini harus lebih baik dari hari esok, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Berarti kalau Anda mau maju, Anda dari comfort keluar ke fear zone, berani menghadapi ketakutan. Setelah fear apa? Learning, belajar. Dan belajar itu sulit. Bayangin, orang biasa nulis tangan kanan harus nulis tangan kiri. Biasa ngomong bahasa Indonesia harus ngomong bahasa Inggris. Biasa belajar psikologi harus belajar IT. See how difficult it is. Setelah itu baru berkembang. Jadi ingat, perjalanan untuk maju ternyata susah dan panjang, but you have to do it. Dari comfort ke fear, ke learning, dan ke growth. Untuk itu gimana? Just do it. Lakukan aja. Siap-siap untuk gagal. Saya gagal banyak sekali dalam hidup ini. But that's okay. Perbedaan antara orang yang maju dan yang gagal, bukannya yang maju itu tidak pernah gagal. Mereka sering kali gagal, tapi bangkit dan bangkit lagi. Sementara orang yang gagal, kalau gagal dia mutung, putus asa, dan menyerah. So, I am ready to fail. Tapi setiap kali fail, saya berdiri lagi, saya belajar dan improve. Ingat baik-baik, ada dua kata yang tidak akan pernah berjalan bersama. Maju atau nyaman. Kalau Anda maju, pengen maju, siap-siap, hidup Anda tidak akan nyaman. Anda mau nyaman, siap-siap, hidup Anda tidak akan maju. That's a choice that you have made. Itu pilihan yang harus Anda pilih. Mau nyaman atau maju. Seringkali tidak bisa berjalan bersama. Ingat, sebelum Anda berkembang, sebelum Anda maju, berani keluar dari zona nyaman, berani menghadapi ketakutan, dan berani belajar setiap hari. Nama saya Pak Budi, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pam. Terima kasih banyak untuk sharingnya, insight-nya, motivasi, juga perspektif lain buat teman-teman semua yang sedang mencari bagaimana sih menghadapi talent war saat ini. Nah, mungkin sebelum Pak Pambudi meninggalkan ruangan, boleh kita foto bareng dulu ya, Pak ya? Silahkan. Teman-teman boleh buka kameranya dulu. Kita foto sama Pak Pam. Tapi jangan dulu tinggalin ruangan, karena saya akan mengundi. Saya akan semacam, atau dari Pak Pam aja ya, untuk siapa yang dapetin 3 buku khusus langsung dari Pak Pam. Ya. Oke, sorry, tapi saya mau foto dulu dong. Masih ada yang belum buka video ya. Kenapa sih di kita kamar foto mandi? Dulu yuk. Ayo ditanyain Pak Pam yuk. Oke. 1, bentar ya. Oke, Siap, bentar. 1, 2. Halaman pertama. Pergi ke layar kedua. Layar kedua buka. Layar kedua. Siap. Layar ketiga. Semua senyum terus aja ya. Layar ketiga. Oke. Oh ya, ada 3 pemenang bukunya. Sebentar saya lihat. Tadi banyak juga, Pak. Saya tadi mencatat beberapa pertanyaan yang bagus-bagus. Sebentar. Tolong nanti dicatat. Mas Romi, 1 pertanyaan nanti dapat 1 buku.
Mbak Destari Pertiwi ya, dan kemudian Mbak Afri Ramadhani ya. 3 pemenang itu akan mendapatkan buku saya. Panitia tolong tanyakan alamat mereka. Setelah ditanyakan nanti alamat dan nomor telepon saya akan kirim langsung ke mereka. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa. Selamat hari Terima Minggu. kasih Saya banyak, pamit ya. Pak Pam. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sambil kita dadah-dadah sama Pak Pam. Dari 3 penanya tadi, kita akan juga meminta teman-teman untuk menuliskan keynotes pembelajaran hari ini. Silahkan teman-teman posting di Instagram teman-teman. Jangan lupa di-tag ke Generasi Cakap, karena 3 postingan dengan keynotes terbaik itu akan mendapatkan souvenir dari atau merchandise dari teman-teman sponsor dari kegiatan hari ini. Nah, saya boleh panggilkan Mbak Clarissa, salah satunya dari Kampuspedia, mau sharing sedikit, boleh silakan Mbak Clarissa. Oke, makasih. Oke, aku pin ya. Aku izin share screen ya, Kak? Boleh. Masih disable, Kak? Kampus. Oke, wait. Kampuspedia ini sebagai salah satu partner dari acara ini untuk bisa bantu media partner. Sebentar, aku Kak Clarissa udah ya jadi co-host. Ya, udah bisa. Sebentar ya. Oh iya, udah jadi co-host, Kak. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Clarissa dari tim produk Kampuspedia. Sekarang aku mau sharing dikit tentang apa sih itu Kampuspedia buat teman-teman yang belum tahu dan pengen tahu lebih tentang Kampuspedia itu apa. Nah, jadi Kampuspedia itu apa sih? Kampuspedia itu adalah platform informatif yang platform informatif yang membagikan informasi tentang kampus atau tentang untuk jurusan. Buat kalian yang pengen tahu tentang jurusan apa sih kalian cocoknya di mana, itu kalian bisa temuin di Kampuspedia. Nah, kita itu tuh educational platform yang based in Surabaya. Nah, target market kita itu tuh sekitar berumur 18 sampai 27 tahun. Nah, untuk produk kita sendiri tuh kita ada tryout, ada news artikel juga. Jadi kita punya website sendiri tentang artikel yang banyak tentang self-development, career preparation, scholarship, dan banyak lagi. Lalu kita juga punya event, salah satunya yaitu online career class, dan non-live class, dan live collaboration. Nah, ini tadi salah satu produk kita, ada online career class. Jadi tuh ini online career class itu adalah produk Kampuspedia yang untuk membantu kalian mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Online career class ini tuh juga didukung sama narasumber yang sudah expert dalam bidangnya. Jadi buat kalian yang pengen ngasah skill kalian atau pengen tahu sekitar tentang karir, itu kalian bisa beli di website kita yaitu academy.kampuspedia.id. Nah, kita itu juga sudah lebih dari 100 lebih mentor berasal dari profesional dan instansi yang kredibel nih. Jadi nggak perlu takut lagi, kalian bisa percaya sama mentor-mentor dari Kampuspedia. Nah, untuk pas eventnya itu kita udah kerjasama dengan Jobhunt, CV Edling, Nestle, Gojek, Tokopedia, dan banyak lainnya lagi. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa follow sosial media kita, yaitu di Instagram Kampuspedia dan kampuspedia.academy. Di sana kalian bisa dapetin informasi nih tentang kampus-kampus dan tips-tips karir lainnya untuk persiapan kamu kerja. Atau juga kalian bisa follow YouTube Kampuspedia dan LinkedIn juga kampuspedia.id. Nah, untuk buat kalian yang pengen beli online karir kelas kita, kalian bisa beli di academy.kampuspedia.id. Di sana juga banyak kelas-kelas yang kalian minati nih, ada career preparation, ada self development, dan harganya pun juga
murah nih. Dengan harga yang murah ini kalian bisa dapetin materi yang berkualitas. Oke, terima kasih untuk dari saya itu aja. Buat kalian yang mau kolaborasi, kalian kontak nomor ini di bawah sini. Oke, terima kasih dari saya. Oke, thank you Kak Clarissa. Terima kasih teman-teman. Masih stay sini. Buat teman-teman yang mau tanya absennya di mana ya? Kita nggak pakai absen, tapi kita pakainya link feedback. Nah, sorry aku share screen. Ini dia link feedbacknya. Jadi teman-teman yang hadir sampai akhir ini, silahkan isi link feedback ini di bit.ly Gen Cakap 2. Nanti dari feedback ini, silahkan teman-teman tuliskan nama lengkapnya yang akan menjadi nama di sertifikat. Seperti itu. Lalu saya mau share untuk akhir bulan Maret ini, kita akan membicarakan tentang proses rekrutmen langsung bersama psikolog dan juga senior recruitment manager dari PT Nippon Indosari atau PT Sari Roti yang akan membahas gimana sih cara teman-teman supaya bisa melewati satu tahap pertama di proses rekrutmen ya ketika pemberian CV ya. Jadi kayak teman-teman gimana sih bikin authentic CV. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram dari Generasi Cakap dan juga LinkedIn untuk saya dapatkan informasi-informasi kegiatan berikutnya. Oke. Nah, oke, link feedback-nya saya klik di sini ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk keynote hari ini silahkan teman-teman posting. Jangan lupa di-tag ke Generasi Cakap. Nanti 3 orang penanya terbaik, itu yang tadi dari Pak Pam ya. 3 orang yang posting yang terbaik, silahkan kita akan berikan souvenir cantik dari sponsor acara ini. Terima kasih semuanya. Saya tuliskan ya. Ya, linknya silahkan ada di chat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Dani Sujana. Terima kasih Kak Faina, terima kasih Kak Nabila. Ya, terima kasih Clarissa. Sampai jumpa di akhir ini ya. Terima kasih Kak Uga, sukses ya. Terima kasih Kak Afri, Kak Fikri, Kak Yunus. Hai Kak Sunandar, ketemu lagi di sini. Ya, terima kasih. Pamit, silakan.